Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar. Meskipun dengan kondisi seperti saat ini mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang berbahagia, untuk matematika kelas 9, pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Mari kita pelajari terlebih dahulu sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah P pangkat 0 sama dengan 1. Dengan P, bilangan yang tidak sama dengan 0. Di mana P bisa merupakan bilangan bulat atau bilangan pecahan. Bisa juga P merupakan bilangan positif atau bilangan negatif. Contoh nomor 1. 3 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. 2/3 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Negatif 4 pangkat 0 hasilnya hasilnya juga sama dengan 1. Kemudian yang nomor 4, negatif 4 pangkat 0. Perbedaan dengan nomor 3, jika pada soal nomor 3 negatifnya ikut dipangkatkan 0. Tetapi untuk soal nomor 4, yang dipangkatkan 0 ini hanya 4-nya saja. Di mana 4 pangkat 0 hasilnya 1, masih ada tanda negatif di depan sehingga hasilnya akan menjadi negatif 1. Sifat yang kedua adalah perkalian bilangan berpangkat, di mana P pangkat A dikalikan P pangkat B bisa kita hitung dengan P pangkat A ditambah B. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 3. Maka ini bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 5 ditambah 3. 2 pangkat 8. Contoh yang nomor 2, M pangkat 3 dikalikan dengan M pangkat 4. Ini bisa kita tuliskan dengan M pangkat 3 ditambah 4. Yakni hasilnya sama dengan M pangkat 7. Contoh yang nomor 3, 1/3 pangkat 4 dikalikan 1/3 pangkat negatif 3. Bisa kita tuliskan dengan 1/3 pangkat 4 ditambah negatif 3. Kalau ada seperti ini, positif ketemu dengan negatif akan berubah menjadi negatif. Sehingga menjadi 1/3 pangkat 4 kurangi 3. Sama dengan 1. Cukup kita tuliskan dengan 1/3. Tidak usah dituliskan dengan 1/3 pangkat 1. Lanjut pada sifat ketiga adalah pembagian bilangan berpangkat. Pada pembagian bilangan berpangkat, P pangkat A dibagi P pangkat B bisa kita tuliskan dengan P pangkat A dikurangi B. Simak contoh berikut ini. Nomor 1, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Ini bisa kita tuliskan dengan 4 pangkat 5 dikurangi 3. Atau 4 pangkat 2. Kemudian untuk soal nomor 2, 5 pangkat 3 dikurangi, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat negatif 2. Maka ini bisa kita tuliskan dengan 5 pangkat 3 dikurangi dalam kurung negatif 2. Ada negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya akan berubah menjadi positif. Sehingga nanti bisa kita tuliskan dengan 5 pangkat 3 ditambah 2, yaitu 5 pangkat 5.
Untuk yang ketiga, 1/2 pangkat negatif 2 dibagi 1/2 pangkat 3. Bisa kita tuliskan dengan negatif 2 dikurangi 3, yakni 1/2 pangkat negatif 5. Kita lanjutkan dengan sifat yang keempat, yaitu perpangkatan bilangan berpangkat, di mana jika ada P pangkat A dipangkatkan lagi dengan B, maka hasilnya adalah P pangkat A dikali B. Contoh nomor 1, 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3, maka ini bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 4 dikali 3, atau 2 pangkat 12. Contoh yang nomor 2, 32 pangkat 2/5. Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka 32-nya ini harus kita rubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5. Jadi 32 kita ubah jadi 2 pangkat 5. Lalu dipangkatkan lagi dengan 2/5. Sehingga ini bisa kita hitung dengan mengalikan 5 dikali 2/5. 5 bisa kita bagi ya, bisa kita coret langsung, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2. Bisa juga kita tuliskan dengan 2 pangkat 2 adalah 4. Nomor 3, 5 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Maka ini akan menjadi 5 pangkat 3 dikali min 2, yaitu 5 pangkat negatif 6. Nah, melanjutkan soal pada nomor 2, yaitu merubah 32 menjadi bilangan berpangkat, maka perpangkatan bilangan bulat yang harus kalian hafalkan adalah seperti yang terlihat di layar kalian. 2 pangkat 2 ini hasilnya adalah 4, 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya adalah 8. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Ini hasilnya adalah 16. Kemudian 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, ini 64. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 3 kali 3, 9. Sedangkan 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Dan 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Lanjut pada sifat yang kelima adalah P dikali Q pangkat N. Kalian lihat, P berarti P pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Q berarti sama saja dengan Q pangkat 1. Kita kalikan pangkatnya. 1 kali N, kemudian 1 kali N juga. Sehingga hasilnya akan menjadi P pangkat N dikali Q pangkat N. Kemudian P pangkat A dikali Q pangkat B pangkat N. Maka ini A kita kalikan sama N, B juga kita kalikan sama N. Sehingga hasilnya adalah P pangkat A kali N dikali Q pangkat B kali N. Kalian cermati contoh soal berikut. Nomor 1. 2 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 2, kita pangkatkan dengan 3, maka ini pangkatnya langsung kita kalikan saja, sehingga menjadi 2 pangkat 5 kali 3, kemudian dikali 3 pangkat, ini 2 kita kalikan sama 3, sehingga 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 15 dikali 3 pangkat 6. Contoh yang kedua adalah PQ pangkat 3 dikalikan 4. Maka tadi kita sepakati bahwa P itu adalah sama dengan P pangkat 1 ya. Berarti ini 1 kali 4, tentu saja hasilnya 4, sehingga menjadi P pangkat 4, Q pangkat 3 kali 4, hasilnya adalah 12. Untuk contoh nomor 3, P kuadrat Q pangkat 3R dipangkatkan 3. Kita kalikan masing-masing, 2 kali 3, 3 kali 3, kemudian 1 kali 3. Ini 1 ya. Maka hasilnya adalah P pangkat 6,
Q pangkat 9, dan R pangkat 3. Nomor 6, P per Q pangkat N. Sama seperti sifat yang nomor 5, P berarti kita tuliskan dengan sama saja dengan P pangkat 1. Q sama saja dengan Q pangkat 1. Sehingga nanti hasilnya adalah P pangkat N per Q pangkat N. Begitu juga dengan P pangkat A per Q pangkat B dipangkatkan N. Berarti ini A kali N, ini kan B juga kali N. Sehingga hasilnya adalah P pangkat A kali N dibagi Q pangkat B kali N. Untuk lebih jelasnya, kalian cermati contoh soal berikut. Untuk nomor 1, bagaimana kira-kira hasilnya? Ya, 3 kita kalikan dengan 3, kemudian 2 kita kalikan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 6. Lanjut ke contoh berikutnya. Sama seperti contoh nomor 1, tinggal kita kalikan saja. Berarti jadi P pangkat 6, Q pangkat 9 per R pangkat 6. Kemudian kita lanjutkan ke sifat nomor 7. Jika ada 1 per P, berarti ini P pangkat 1 ya, maka bisa kita tuliskan dengan P pangkat negatif 1. Berarti kalau di bawah ini pangkatnya positif, maka kita pindahkan ke atas jadi negatif. Sebaliknya, 1 per P pangkat negatif 1. Di bawah pangkatnya negatif, maka kita pindahkan ke sini, ke atas, pangkatnya menjadi positif. Tadi 1 per P pangkat negatif 1, hasilnya adalah sama dengan P, atau P pangkat 1. Yang kedua, 1 per P pangkat A. Ini A tandanya positif, berarti kita pindahkan ke atas ini menjadi negatif. Jadi 1 per P pangkat A itu sama saja dengan P pangkat negatif A. Sebaliknya 1 per P pangkat negatif A kita pindahkan ke atas menjadi positif, sehingga hasilnya adalah P pangkat A. Contoh nomor 1, 2 pangkat negatif 3. Ini di atas pangkatnya negatif. Supaya jadi positif, maka bisa kita ubah, kita pindahkan ke bawah. Jadi 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sendiri berarti perkalian dari 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 ini hasilnya adalah 4. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Berarti hasilnya adalah 1 per 8. Lanjut ke contoh soal nomor 2. 1 per P pangkat negatif 2 kita pangkatkan dengan 3. Ini kita ubah dulu menjadi positif. Di bawah ini tandanya negatif, maka pindah ke atas jadi positif. P pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini perkalian pangkat dengan pangkat, hasilnya adalah 2 kali 3. P pangkat 6. Contoh yang nomor 3. 2 pangkat negatif 2. Kita ubah dulu jadi positif pangkatnya sehingga menjadi 1 per 2 pangkat 2. Dikurangi 3 pangkat negatif 1, kita ubah jadi 1 per 3 pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah dituliskan. Ini akan berubah menjadi 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Berarti menjadi 1 per 4 dikurangi 1 per 3. Jika ada pengurangan bilangan pecahan, maka yang kita lakukan pertama kali adalah menyamakan penyebutnya. Di mana penyebutnya itu ada angka 4 dan 3, berarti kita samakan jadi 12. 12 bagi 4 hasilnya adalah 3, dikurangi 12 bagi 3, 4. Berarti nanti akan berubah menjadi 3 dikurangi 4, yaitu sama dengan negatif 1 per 12. Lanjut sifat nomor 8. P per Q dipangkatkan negatif 1. Ini kalau pangkatnya negatif, maka P per Q langsung kita ubah. Kita balik menjadi Q per
P. Begitu juga dengan P per Q pangkat negatif M. Maka kalau pangkatnya negatif, P per Q bisa kita ubah jadi Q per P, dan pangkatnya ini akan berubah menjadi positif. Kita amati contoh berikut ini. 2/3 pangkat negatif 3. Seperti pada sifat di atas, maka kalau pangkatnya negatif, maka pecahannya ini bisa kita ubah jadi 3/2. Maka pangkatnya dari negatif akan berubah menjadi positif. Sehingga bisa kita tuliskan dengan 3/3/2/3. Boleh jawabannya seperti ini. Bisa juga kalau mau kalian hitung, 3/3 adalah 27/8. Contoh yang nomor 2. M per N pangkat negatif 5. Berarti ini bisa kita ubah jadi N per M pangkat 5. Kemudian dibagi N kuadrat per M pangkat 3. Oke, kita hitung lagi bersama-sama. N per M pangkat 5 bisa kita ubah jadi N pangkat 5 dibagi M pangkat 5. Masih ingat ya, kalau pembagian bilangan pecahan akan berubah menjadi perkalian. Yang belakang ini kita balik menjadi M pangkat 3 dibagi N pangkat 2. N pangkat 5 dibagi N pangkat 2, kita kurangi saja. 5 dikurangi 2 hasilnya adalah N pangkat 3. Kemudian di sini ada M pangkat 3 dibagi M pangkat 5. 3-nya ini kalau kita bagi dengan M pangkat 5 akan habis duluan. Yang bawah akan tersisa 2. 5 kurangi 3. Sehingga hasilnya adalah M pangkat 2. Lanjut ke sifat nomor 9 adalah perpangkatan bilangan negatif. Jika ada bilangan negatif dipangkatkan suatu bilangan bulat, hasilnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa berubah menjadi positif, bisa berubah menjadi negatif. Negatif P pangkat N akan berubah menjadi P pangkat N, jadi tanda negatifnya ini hilang bila mana N-nya adalah merupakan bilangan genap. N-nya bilangan genap. Tetapi negatif P pangkat N akan berubah menjadi negatif P pangkat N. Negatifnya tetap muncul bila mana N merupakan bilangan ganjil. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, negatif 2 pangkat 3. Kita teliti dulu, 3 ini termasuk bilangan ganjil. Sehingga kalau pangkatnya bilangan ganjil, maka tanda negatif akan tetap muncul. 2 pangkat 3 sendiri hasilnya adalah 8, berarti negatif 8. Kemudian contoh nomor 2. Negatif 2 pangkat negatif 4. Kalau pangkatnya ada tanda negatif, seperti sifat sebelumnya, supaya jadi positif, kita pindahkan ke bawah menjadi 1 per negatif 2 pangkat 4. Ini sama dengan 1 per negatif dipangkatkan bilangan 4. 4 sendiri merupakan bilangan genap. Sehingga kalau tanda negatif dipangkatkan bilangan genap akan berubah menjadi pangkat positif. Mohon maaf, hasilnya menjadi positif. Sehingga tanda negatif akan hilang menjadi 2 pangkat 4 saja. Bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 4, kita ubah jadi 16. Berarti 1 per 16. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari sifat-sifat bilangan perpangkatan tadi, kita masuk ke contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil dari nomor 1, A pangkat 3 B pangkat 5 dikalikan A pangkat 2 B pangkat 2. Yang bisa kita lakukan perhitungan adalah A pangkat 3 sama A pangkat 2. Jadi bilangan pokoknya harus sama-sama A. Berarti langsung aja kita
tambahkan pangkatnya ya. A pangkat 3 dikalikan A pangkat 2 hasilnya adalah 3 tambah 2. Kita tambahkan. Kemudian B pangkat 5 sama 2. Tinggal kita tambahkan 5 ditambah 2. Maka hasilnya adalah A pangkat 5, B pangkat 7. Contoh nomor 2. P pangkat 4, Q pangkat 2, R pangkat 3. Dipangkatkan 3, maka pangkatnya ini langsung saja kita kalikan semuanya. 2 dengan 3, 3 dengan 3, maka sehingga menjadi P pangkat 12, Q pangkat 6, R pangkat 9. Masuk ke contoh nomor 3. M pangkat 7 N pangkat 2 dibagi M pangkat 3, N pangkat 2. Ini ada yang sama antara pembilang dan penyebut, yaitu N pangkat 2 dibagi N pangkat 2 habis ya, hasilnya adalah 1. Sehingga menyisakan M pangkat 7 dibagi M pangkat 3. Maka tinggal kita kurangkan saja pangkatnya 7 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah M pangkat M pangkat 4. Contoh nomor 4, A pangkat 2, B pangkat 4 dipangkatkan dengan 2, dikalikan A pangkat 2, B pangkat 3. Maka ini bisa kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu, kita selesaikan. Berarti ini 2 kita kalikan dengan 2, 4 dengan 2, kemudian ini 2 dengan 3, ini 1 dengan 3. Berarti menjadi A pangkat 4, B pangkat 8 dikali A pangkat 6, kemudian B pangkat 3. Yang bisa kita hitung adalah A pangkat 4 dengan A pangkat 6. Hasilnya adalah A pangkat 10. Dari mana? Dari 4 ditambah 6. Kemudian B pangkat 8 dikalikan B pangkat 3. Hasilnya adalah B pangkat 8 tambah 3. 11. Contoh nomor 5. 27 pangkat setengah dipangkatkan lagi dengan 2/3. Nah, maka langkah pertama kita ubah dulu 27 menjadi bilangan berpangkat. 3 pangkat 3. Dikalikan berapa? Dikalikan setengah. Lantas kita kalikan lagi dengan 2/3. Mana yang bisa dicoret atau bisa dibagi langsung? Ya, yang bisa dibagi langsung adalah 2 dengan 2, 3 dengan 3. Sehingga menyisakan 3 pangkat 1. Atau cukup kita tulis dengan 3 saja. Contoh yang nomor 6. 3 pangkat negatif 2. Kalau 3 pangkat 2 sendiri hasilnya adalah 9. Berarti kalau pangkatnya negatif, supaya jadi positif kita pindahkan ke bawah. Menjadi 1/9. 9 dari mana? Sekali lagi dari 3 pangkat 2. Kemudian ditambah 2 pangkat negatif 1. Ini pangkatnya juga ada tanda negatif lagi. Supaya menjadi positif, kita pindahkan ke bawah menjadi 1/2. Lalu kita samakan penyebutnya. 9 dan 2 kita samakan penyebutnya menjadi 18. 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2. Ditambah 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Maka jawabannya adalah 11/18. Contoh soal yang kedua. Kalian disuruh mengubah menjadi pangkat positif. Jadi tidak boleh jawabannya ada pangkat yang negatif. Nomor 1, M pangkat 3, N pangkat negatif 2. Maka yang harus kita ubah adalah yang pangkatnya negatif kita ubah jadi positif. Kita lihat di sini N pangkat min 2, pangkatnya negatif, supaya jadi positif maka tinggal kita pindahkan ke bawah. N pangkat 2. Yang M-nya tetap di atas pangkat positif. Jadi hasilnya adalah M pangkat 3 dibagi N pangkat 2. Kemudian nomor 2, tinggal kita kalikan saja ya. P pangkat min 2, Q pangkat 3 dipangkatkan 3. Ini negatif 2 kita kalikan dengan 3, kemudian 3 kita kalikan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah
P pangkat negatif 6, Q pangkat 9. Ingat, kita disuruh merubah menjadi pangkat positif. Sehingga yang pangkatnya negatif harus kita rubah. Di sini negatif 6. Supaya jadi positif, maka kita pindahkan ke bawah. P pangkat 6. Yang di atas tetap Q pangkat 9. Ini jawabannya. Contoh yang nomor 3. Kita bagi dulu ya. Antara M pangkat negatif 7 dibagi M pangkat 3. Kalau pembagian, berarti sifatnya adalah kita kurangi. Berarti negatif 7 dikurangi 3. Lalu N pangkat 2 dikurangi dengan negatif 2. Ada tanda negatif, ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Maka hasilnya adalah M pangkat negatif 10, kemudian N pangkat 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Yang dirubah adalah yang M. Negatif 10, supaya jadi positif kita pindahkan ke bawah. Yang N pangkat 4 tetap di atas. Berarti ini adalah jawabannya. N pangkat 4 per M pangkat 10. Contoh yang ketiga adalah kebalikan dari yang kedua, yaitu kalian disuruh merubah menjadi pangkat negatif. Yang sudah negatif biarkan saja, tinggal kita rubah yang pangkatnya positif. Nomor 1 M pangkat 3, N pangkat 2. Ini sudah negatif, berarti tetap biarkan saja. 3-nya di atas positif, supaya berubah menjadi negatif, maka kita pindahkan ke bawah yang 3, menjadi negatif. Maka jawabannya adalah N pangkat min 2 per M pangkat min 3. Nomor 2, P pangkat min 2, Q pangkat 3, dipangkatkan 3. Ini tetap kita kalikan dulu. Sehingga hasilnya adalah P pangkat min 6, Q pangkat 9. Yang kita ubah adalah Q pangkat 9. Supaya jadi negatif, maka kita pindahkan ke bawah. Berarti menjadi Q pangkat min 9. Jadi ini hasilnya ya. Kemudian yang nomor 3, sama kayak tadi, kita kurangi saja. M pangkat negatif 7 dibagi M pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 7 dikurangi 3. Kemudian N pangkat 2 dibagi N pangkat min 2. Maka kita hitung dengan 2 dikurangi negatif 2. Ini negatif ketemu negatif adalah positif. Sehingga hasilnya adalah M pangkat negatif 10, N pangkat N pangkat 4. Yang kita ubah adalah yang N-nya. Maka menjadi M pangkat negatif 10 dibagi N pangkat 4. Setelah kalian mempelajari tentang sifat-sifat bilangan berpangkat dan beberapa contoh soal yang sudah kita bahas bersama-sama tadi, maka sebagai bahan latihan, kalian bisa mengerjakan beberapa soal berikut ini di buku tulis kalian. Lalu fotokan hasil pekerjaan kalian dan kirim di Google Classroom. Soal latihan, tentukan hasil dari. Nah, ini ada 5 soal nak ya. Coba kalian praktekkan apa yang sudah kalian pelajari di depan. Sekali lagi, tulis jawabannya di buku kalian. Dan jangan lupa di foto. Baiklah, selamat mencoba. Jika dirasa kalian masih mengalami kesulitan dalam mempelajari sifat-sifat bilangan berpangkat ini, silakan kalian hubungi Ustadz Zainal melalui chat di WhatsApp atau bisa juga mengirimkan komentar di Google Classroom kalian. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat buat kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.